Kita masuk ke informasi pertama. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll kecewa Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Seperti diketahui, ajang tersebut batal digelar di tanah air setelah Indonesia dicoret oleh FIFA sebagai tuan rumah. Salah satu faktor yang menjadi alasan FIFA membuat keputusan itu adalah penolakan hadirnya timnas U20 Israel. Ada dua gubernur yang bahkan secara tegas menolak kedatangan mereka. Sebagai pengganti, Argentina berpeluang besar untuk menggelar Piala Dunia U20 2023. Thomas Doll menjelaskan jika keputusan FIFA tersebut cukup mengecewakan. Pasalnya semua persiapan sudah dilakukan timnas U20 Indonesia. Selain itu, infrastruktur termasuk persiapan stadion juga sudah dilaksanakan. Bagi pemain, kesempatan untuk tampil di Piala Dunia U20 harus gugur. Hal itu dikatakan Thomas Doll pada awak media Rabu 12 April 2023. Pelatih asal Jerman ini menambahkan jika kesempatan tersebut sebenarnya jadi ajang pemain-pemain Indonesia untuk dilihat oleh dunia. Apalagi setelah tragedi Kanjuruhan, dunia menyorot tajam sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini menegaskan jika tragedi Kanjuruhan seharusnya bukan jadi penyebab dicoretnya Indonesia. Pasalnya setelah peristiwa tersebut, perlahan-lahan sepak bola Indonesia mulai normal bahkan bisa menggelar pertandingan dengan penonton. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang menonton langsung laga uji coba Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri melawan Bayangkara FC. Timnas U22 Indonesia bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba kontra Bayangkara FC di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Ini merupakan laga uji coba perdana Timnas U22 Indonesia untuk menyongsong SEA Games 2023. Dilansir dari YouTube PSSI, laga ini juga ditonton langsung oleh Sinteyong. Sebelum laga, para pemain terlihat menyalami pelatih asal Korea Selatan itu. Staf kepelatihan juga Indra Syafri menyambut hangat kehadiran Sinteyong. Meski demikian, Timnas U22 Indonesia mendapat peringatan keras dari sang manajer Sumarji. Sumarji menyayangkan Timnas U22 Indonesia yang tampil loyo alias tidak semangat. Pria yang juga pernah menjabat sebagai manajer Bayangkara FC itu lalu memberikan peringatan agar pemain dapat memberikan yang terbaik meski hanya sebuah laga uji coba. Pasalnya, menurut Sumaraji, keseriusan dalam menjalankan pertandingan uji coba dapat menjadi bekal bagus ketika bertanding di SEA Games 2023. Permintaan Sumarji bukan tanpa alasan, sebab dia melihat bahwa timnas Indonesia kerap tampil kurang mengesankan ketika menjalankan laga pertama. Oleh sebab itu, Sumarji tidak mau performa kurang meyakinkan timnas U22 Indonesia pada laga pertama kembali terulang saat main di SEA Games 2023. SEA Games 2023 sendiri akan digelar pada 5-17 Mei 2023. Namun untuk pertandingan sepak bola sudah digelar sejak 29 April 2023. Adapun para pemain timnas U22 Indonesia akan berangkat ke Kamboja pada 25 April 2023. Di SEA Games 2023, timnas U22 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.
Pelatih Arema FC Joko Susilo mengungkapkan beberapa pemainnya tak bisa tampil menghadapi Persebaya Surabaya karena masih memiliki trauma atau rasa dihantui tragedi Kanjuruhan. Arema FC telah menyelesaikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada laga tunda Liga 1 2022 sampai 2023 di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan Selasa 11 April 2023. Dalam laga tersebut, Arema FC dipaksa mengakui kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya. Kekalahan itu memang mengecewakan bagi tim berjulukan Singoedan. Joko Susilo bahkan mengatakan Singoedan hanya kurang beruntung dalam laga tersebut. Sepanjang pertandingan, Dedik Setiawan dan kawan-kawan berhasil tampil mengimbangi Persebaya. Namun akhirnya Arema FC gagal meraih kemenangan dan justru kalah tipis. Seusai pertandingan tersebut, Joko Susilo pun membeberkan kondisi para pemain saat melawan Persebaya. Juru taktik Arema FC itu mengatakan bahwa sebenarnya beberapa pemain tidak bisa tampil. Hal ini bukan hanya karena beberapa pemain mengalami cedera atau terkendala kartu. Akan tetapi sejumlah pemain masih memiliki trauma terkait tragedi Kanjuruhan saat harus kembali menghadapi Persebaya. Sebagaimana diketahui, tragedi Kanjuruhan terjadi saat Arema FC menjamu Persebaya di Malang pada 1 Oktober 2022. Saat itu sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka berat serta ringan. Saat menghadapi Persebaya, ada beberapa pemain yang belum siap mentalnya untuk turun bertanding. Tragedi itu menyisakan rasa sesal kepada semua pihak, termasuk pemain yang memang menjadi saksi. Para pemain melihat langsung kejadian itu, bahkan saat kejadian beberapa pemain dikabarkan ikut membantu korban. Namun Joko Susilo percaya anak asuhnya mampu melawan kondisi itu dan menjadi semakin baik. Hasil ini membuat Arema FC menempati posisi ke-11 klasemen Liga 1 dengan mengemas 42 poin dari 33 laga yang dilakoninya. Arema FC masih bisa memiliki peluang menaikkan ranking di klasemen akhir Liga 1. Akan tetapi hal itu dapat terjadi apabila Persik Kediri tak bisa meraih kemenangan dan Arema FC wajib menang saat melawan Bayangkara FC pada Jumat 14 April 2023. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Seorang jurnalis Thailand, Gian Sriwaula, mengabarkan spekulasi karir baru pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Karir Pratama Arhan saat ini cenderung jalan di tempat bersama Tokyo Verdy di Liga Jepang. Pratama Arhan bergabung ke Tokyo Verdy pada Mei 2022. Ex-pemain PSIS Semarang itu terikat kontrak sampai Januari 2024. Menariknya, hingga pertengahan tahun 2023, Arhan baru bermain satu kali untuk Tokyo Verdy dengan total 46 menit. Bahkan untuk menembus skuad cadangan pun sangat sulit bagi Arhan hingga memasuki pekan ke-8 J-League 2 musim ini. Arhan tak pernah sekalipun disertakan dalam daftar pemain, tak pelak saran untuk berkarir di klub lain pun bermunculan. Salah satunya datang dari jurnalis kondang Thailand, Gian Gian Chandrisyaula yang menyebut ada tim lokal negeri 1000 pagoda. Hal itu diutarakan Gian lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Twitter pribadi Rabu 12 April 2023. Menurut Gian, Arhan akan menjadi rekrutan sempurna bagi Muangthong United dan diharapkan rencana itu segera terwujud. Di sisi lain, meski nyaris tak pernah dimainkan oleh klubnya, Arhan sempat mendapat perpanjangan kontrak dari Tokyo Verdy pada awal Januari 2023. Tak dijelaskan alasan yang menjadi penyebab langkah tersebut diambil Tokyo Verdy. Namun pihak klub menegaskan telah memperbarui kontrak sang pemain. Melihat situasi Arhan saat ini, hijrah ke klub lain agar mendapat menit bermain adalah solusi terbaik jika kualitasnya belum mumpuni untuk Liga Jepang. Sementara itu, Muangthong United bukanlah tim sembarangan. Penghuni peringkat keempat sementara klasemen Liga Thailand 2022 sampai
sampai 2023. Mengoleksi 44 poin dari 26 laga, terpaut 23 poin dari pemuncak klasemen sementara Liga Thailand saat ini Buriram United. Guangdong United diketahui tengah membutuhkan amunisi tambahan dalam memperkokoh lini pertahanan, bisa jadi arahan sebagai solusi terbaik. Sementara itu, Nualpan Lamsa selaku pemilik klub Port FC sempat mengindikasi bakal merekrut pemain Indonesia pasca Piala AFF 2022. Meski begitu, sosok yang akrab disapa Madam Pang itu tidak membeberkan nama pemain yang menjadi incaran klubnya tersebut. Hingga kini hal itu masih menjadi misteri. Bisa jadi sosok yang dimaksud juga Pratama Arhan. Pelatih Chelsea, Frank Lampard tetap percaya diri tim asuhannya bisa mengembalikan keadaan di leg kedua 8 besar Liga Champions pekan depan. Kekalahan 2-0 yang diderita Chelsea atas Real Madrid membuat The Blues mengusung misi wajib menang dengan skor minimal 3-0 di leg kedua. Namun bukan perkara mudah bagi Chelsea menyarankan minimal 3 gol ke gawang Real Madrid. Apalagi Chelsea sedang dirundung deretan hasil minor di semua kompetisi. Terbaru Chelsea kembali mengalami mimpi buruk yang sudah 30 tahun terkubur. Kalah 2-0 atas Real Madrid membuat The Blues gagal mencetak gol di 4 pertandingan beruntun di semua kompetisi. Hal serupa tak pernah lagi dialami Chelsea sejak tahun 1993 silam. Frank Lampard harus mencari solusi terbaik untuk mengakhiri penderitaan tim asal London ini. Meski berat, Lampard tetap yakin timnya bisa berbuat banyak di leg kedua. Sang legenda hidup juga yakin Stamford Bridge akan memainkan peran penting dalam menggelar laga leg kedua nanti. Tugas Frank lainnya adalah untuk membangkitkan semangat para pemainnya. Ia melihat pemainnya juga kekurangan rasa percaya diri. Menurutnya, para penggawa Chelsea termasuk yang terbaik di dunia. Namun para pemain kerap tak memperlihatkan itu di pertandingan-pertandingan yang dijalani. Lampard akan mencoba membenahi itu dalam waktu super singkat. Meskipun tak mudah, ia bakal melakukan apapun untuk kejayaan Chelsea lagi. AC Milan dan Napoli telah merampungkan laga leg pertama perempat final Liga Champions Kamis 13 April 2023 di San Siro. AC Milan keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0 berkat gol Ismail Bennacer. Laga yang juga disebut sebagai perang saudara sesama tim Liga Italia ini juga menyuguhkan drama tersendiri. Napoli harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain saja setelah Anguissa mendapatkan kartu merah. AC Milan yang unggul jumlah pemain tak bisa memanfaatkan situasi tersebut. Meski berstatus sebagai lawan, AC Milan dan Napoli punya kesamaan di pertandingan ini. Dua tim asal Italia itu kompak memusuhi wasit yang bertugas Istvan Kovac asal Rumania. Protes dari kubu AC Milan datang dari sang kapten David Calabria. Calabria mengaku tak habis pikir dengan tindakan yang diambil wasit. Pada satu momen, wasit memanggil Calabria dan Di Lorenzo atau kapten Napoli untuk membahas sesuatu.
Rupanya sang wasit memberitahu bahwa VAR yang digunakan di laga ini sering mengalami gangguan. Calabria mencoba mencari kejelasan soal itu. Pasalnya, Rossoneri mengklaim berhak mendapatkan penalti di akhir pertandingan. Namun wasit tak mau menjawab pertanyaan dari Calabria. Protes yang ia lancarkan malah berubah kartu kuning. Protes serupa juga dilayangkan kubu Napoli. Sang pelatih Luciano Spalletti mengaku tak puas dengan kinerja wasit. Menurutnya wasit tak mengambil keputusan yang tepat terkait kartu kuning Anguissa. Spalletti memandang Anguissa lebih banyak menekel bola daripada mengenai kaki lawan. Selain itu wasit juga memberikan kartu kuning kepada bek Kim Min Jae. Kartu kuning diberikan kepada pemain asal Korea Selatan setelah dirinya memprotes keputusan wasit. Spalletti merujuk pada tindakan Rafael Laelo di babak pertama. Saat itu pemain asal Portugal itu menendang bendera tendangan sudut setelah gagal memanfaatkan peluang. 2023. Thomas Doll menjelaskan jika keputusan FIFA tersebut cukup mengecewakan. Pasalnya semua persiapan sudah dilakukan Timnas U20 Indonesia. Selain itu, infrastruktur termasuk persiapan stadion juga sudah dilaksanakan. Bagi pemain, kesempatan untuk tampil di Piala Dunia U20 harus gugur. Hal itu dikatakan Thomas Doll pada awak media Rabu 12 April 2023. Pelatih asal Jerman ini menambahkan jika kesempatan tersebut sebenarnya jadi ajang pemain-pemain Indonesia untuk dilihat oleh dunia. Apalagi setelah tragedi Kanjuruhan, dunia menyorot tajam sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini menegaskan jika tragedi Kanjuruhan seharusnya bukan jadi penyebab dicoretnya Indonesia. Pasalnya setelah peristiwa tersebut, perlahan-lahan sepak bola Indonesia mulai normal bahkan bisa menggelar pertandingan dengan penonton. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang menonton langsung laga uji coba Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Syafri melawan Bayangkara FC. Timnas U22 Indonesia bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba kontra Bayangkara FC di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Ini merupakan laga uji coba perdana Timnas U22 Indonesia untuk menyongsong SEA Games 2023. Dilansir dari YouTube PSSI, laga ini juga ditonton langsung oleh Sinteyong. Sebelum laga, para pemain terlihat menyalami pelatih asal Korea Selatan itu. Staf kepelatihan juga Indra Syafri menyambut hangat kehadiran Sinteyong. Meski demikian, Timnas U22 Indonesia mendapat peringatan keras dari sang manajer Sumarji. Sumarji menyayangkan Timnas U22 Indonesia yang tampil loyo alias tidak semangat. Pria yang juga pernah menjabat sebagai manajer Bayangkara FC itu lalu memberikan peringatan agar pemain dapat memberikan yang terbaik meski hanya sebuah laga uji coba. Pasalnya, menurut Sumarji, keseriusan dalam menjalankan pertandingan uji coba dapat menjadi bekal bagus ketika bertanding di SEA Games 2023. Permintaan Sumarji bukan tanpa alasan, sebab dia melihat bahwa Timnas Indonesia kerap tampil kurang mengesankan ketika menjalankan laga pertama. Oleh sebab itu, Sumarji tidak mau performa kurang meyakinkan Timnas U22 Indonesia pada laga pertama kembali terulang saat main di SEA Games 2023. SEA Games 2023 sendiri akan digelar pada 5-17 Mei 2023. Namun untuk pertandingan sepak bola sudah digelar sejak 29 April 2023. Adapun para pemain Timnas U22 Indonesia akan berangkat ke Kamboja pada 25 April 2023. Di SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.
Pelatih Arema FC Joko Susilo mengungkapkan beberapa pemainnya tak bisa tampil menghadapi Persebaya Surabaya karena masih memiliki trauma atau rasa dihantui tragedi Kanjuruhan. Arema FC telah menyelesaikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada laga tunda Liga 1 2022 sampai 2023 di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan Selasa 11 April 2023. Dalam laga tersebut, Arema FC dipaksa mengakui kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya. Kekalahan itu memang mengecewakan bagi tim berjulukan Singo Edan. Joko Susilo bahkan mengatakan Singo Edan hanya kurang beruntung dalam laga tersebut. Sepanjang pertandingan, Dedik Setiawan dan kawan-kawan berhasil tampil mengimbangi Persebaya. Namun akhirnya Arema FC gagal meraih kemenangan dan justru kalah tipis. Seusai pertandingan tersebut, Joko Susilo pun membeberkan kondisi para pemain saat melawan Persebaya. Juru taktik Arema FC itu mengatakan bahwa sebenarnya beberapa pemain tidak bisa tampil. Hal ini bukan hanya karena beberapa pemain mengalami cedera atau terkendala kartu. Akan tetapi sejumlah pemain masih memiliki trauma terkait tragedi Kanjuruhan saat harus kembali menghadapi Persebaya. Sebagaimana diketahui, tragedi Kanjuruhan terjadi saat Arema FC menjamu Persebaya di Malang pada 1 Oktober 2022. Saat itu sebanyak 135 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka berat serta ringan. Saat menghadapi Persebaya, ada beberapa pemain yang belum siap mentalnya untuk turun bertanding. Tragedi itu menyisakan rasa sesal kepada semua pihak, termasuk pemain yang memang menjadi saksi. Para pemain melihat langsung kejadian itu, bahkan saat kejadian beberapa pemain dikabarkan ikut membantu korban. Namun Joko Susilo percaya anak asuhnya mampu melawan kondisi itu dan menjadi semakin baik. Hasil ini membuat Arema FC menempati posisi ke-11 klasemen Liga 1 dengan mengemas 42 poin dari 33 laga yang dilakoninya. Arema FC masih bisa memiliki peluang menaikkan ranking di klasemen akhir Liga 1. Akan tetapi hal itu dapat terjadi apabila Persik Kediri tak bisa meraih kemenangan dan Arema FC wajib menang saat melawan Bayangkara FC pada Jumat 14 April 2023.